Oke, ketemu lagi dengan saya Mehmet di Ruang Kerja Live. Kali ini ada yang berbeda. Kalau kemarin lebih ngomongin musisi, seniman, kali ini kita akan, wah, lihat aja sendiri. Kita lihat, kita akan ketemu sama teman saya yang kebetulan dia orang yang cukup produktif. Halo Mas Yuda. Yes. Sehat. Sehat. Wah, ini Mas Yuda. Camping. Camping. Nah, ini konsep camping Iya. in home. Ini camping from home. From salah satu home. programnya. Salah satu programnya. Salah satu programnya. Kita ngobrol boleh Ya. Mas Yuda ya. Pada akhirnya semua akan dikampingkan. Semua akan camping pada akhirnya. Ya. Kan, gitu. Wah Mas Yuda, wah ini luar Yes, biasa. Ini tak perlengkapannya siapin. Mas Yuda. Sudah Wah, tak udah siapin. nyiapin semua. Iya. Wah. Sambil merokok ya? Ya, Apa ya? monggo. Nih SBA sudah ada. Biasanya ruang kerja yang nyiapin ini udah disiapin ya kan. Masak-masak Ya. tadi. Oh, masak sendiri Ini. tadi. Nah, Oh, jadi iya, salah iya, satu iya, iya. perlengkapan pendukung dari program camping from home. Oke. Iya, Nah, ini mungkin teman-teman yang belum tahu, Mas Yuda ini salah satu penggerak ekonomi kreatif sih menurut saya. Dulu sebenarnya dia ya anak IO musik juga, tapi mungkin karena sekarang terdampak Iya. banting setir. Banting setir, salto kanan, salto kiri. kiri. Dan sekarang dia sedang aktif memperkenalkan beberapa destinasi. Betul. Dan sekarang membuat salah satu gebrakan kemasan yang sangat unik. Ini Ya. boleh dikasih tahu Mas namanya ini apa Mas, kalau boleh tahu, sama konsep yang dibawa Mas Yuda itu seperti apa? Sebenarnya ini kalau kita bicara unitnya camper van gitu ya. Camper van ya. Jadi camper van itu adalah moda transportasi yang digunakan untuk hobi biasanya. Hobi. Orang-orang banyak pakai untuk adventure, kemudian camping keluarga dan segala macam. Jadi sebenarnya pun ini berangkat dari hobi. Jadi kebetulan aku juga dulu hobinya ya naik gunung, riding, kemana-mana. Lalu, anak mapala Mas. Iya, anak mapala lah. Iya, mahasiswa paling pecinta alam. Oke. Nah, kemudian pandemi ini lalu kami secara kolektif beberapa teman-teman gitu yang sudah punya camper van ini berinisiatif bikin satu program yang kita namain ini Jogja Nomadic Journey. Jogja Nomadic Journey. Nomadic Journey. Nah, salah satu paket programnya ya camping from home ini. Nah, camping from home ini pun hasil kegelisahan PPKM darurat. Oh, sebenarnya. Ya. Oke, artinya kan ini sebenarnya berawal dari hobi Ya. yang akhirnya gimana ini jadi industri. Iya, secara kreatif kita kemas dengan banyak sentuhan ya, termasuk hospitality yang ada di dalamnya ya. Jadi kita sediakan memang fasilitas lengkap. Pendukung. Kita ini ada tempat tidur. Betul. Ini ada tenda. Roof tent gitu ya. Roof tent ini kapasitas 2 orang itu nyaman. 2 orang nyaman. Ada kasur di dalamnya. Oh, ada kasur juga. Ada sleeping bag juga. Ada sleeping bag. Okay. Ada penerangan, ada lampu. Oh, ada lampu penerangan. Buat ngecas biar tetap eksis gitu. Iya, ya. Tetap bisa update story. Iya, story. Lagi di atas mobil nih gitu. Iya. Gitu. Oke. Itu. Kasur di dalam mobil. Ini kasur. Termasuk tempat untuk mungkin kalau mau bikin sate, mau bikin grill ya. Kemudian tadi bikin kopi juga. Iya, ini yang unik ada tempat sampah juga Mas. Nah, itu kita coba menambahkan banyak item seperti contohnya tempat sampah ini. Kadang-kadang kita ada di karena selain ini Mas Mehmet, jadi selain program camping from home ini kita punya 3 program lain gitu ya. Oke, yang pertama apa aja, itu Sunset Camp. Sunset Camp. Kemudian Sunrise Camp. Oke. Sama Riverside Camp. Oke, artinya itu ada di gunung, di pantai, laut, di pinggir sungai. Pinggir sungai. Kemudian ada di salah satu destinasi wisata keren di Jogja di Tebing Breksi. Di Tebing Breksi. Untuk Sunset Camp kita. Oke. Kemudian Sunrise Camp kita itu ada di Puncak 9 Ngisis Oke. Ngelinggo, Oh, di Ngisis, kebun teh. Bukit Ngelinggo itu. Iya. Oke. Itu kan golden sunrise ya. Iya, betul Bisa banget. melihat 9 puncak gunung dari sana dan pakai camper van. Dan ini mobile. Gitu. Iya, mobile. Jadi ini berarti paket packaging Mas ya? Iya, iya. Paket petualangan, paket petualangan. sebenarnya. Artinya itu bisa digunakan di rumah. Dan juga, mungkin kalau ada yang pengen di depan rumah ya monggo. Iya, seperti sekarang ini. Seperti sekarang. Depan sekarang rumah, bener. Kadang kan orang tidak bosen. boleh keluar ya Betul, sementara ya. betul. Artinya disarankan untuk tidak melakukan aktivitas banyak di luar. Betul. Tapi mereka tetap butuh
apa namanya ya, refreshing, butuh intimate dengan keluarga. Betul. Kita sediakan, kita datengin, Ya. kita buka semuanya. Betul. Biasanya semalam, apalagi musim sekarang nih, bakar-bakar, makan malam, udara pun Seger. jadi seger dan sehat. Betul. Itu yang kita coba. Yang menarik ya. Dan itu juga munculkan. salah satu apa ya? Mungkin satu terobosan sih Mas. Artinya untuk teman-teman juga kalau misalkan mau bikin tour atau mau berwisata yang lebih aman kan bisa Mas. Ya. Satu keluarga aja. Betul. Dengan sewa satu mobil, berikut perlengkapan. Betul. Nah, dan Mas Yuda jelaskan artinya di tempat wisata di Ya. seluruh Yogyakarta artinya bisa bikin sangat bisa ya Mas ya. Kadang-kadang requestnya nggak cuman ke 3 tempat itu. Oke. Mas Ahmed. Oh bisa lebih luas Bisa. lagi ya. Kadang-kadang ada yang ke Malang kemarin. Udah ayo Wah, kita berangkat Malang. luar kota juga? Luar kota juga. Ternyata mereka punya tempat. Oke. Aku punya tempat di sana yang keren nih. Pakai camper van, ayo. Berangkat. Luar biasa. Karena tim kami secara kolektif itu kita nggak mau menyebut mereka driver, tapi mereka lebih ke mereka guide. Guide ya. Yang bisa menjelaskan kebutuhannya. Bisa memberikan pelayanan yang benar-benar safety terutama ya, karena ini terkait perjalanan. Iya. Mas Yuda, coba kita sambil lihat-lihat ya. Boleh. Yuk, sambil ngopi nggak apa-apa ya Mas ya? Iya. Oke. Wah ini perlengkapannya ini udah ada piring. Wah ini piring loh. Piring, gelas. Ada teflon ini buat masak sarden. Ini kalau ada jatuh. Ya kalau nggak berisik ini nggak perlengkapan beneran karena ini kayak perlengkapan rumah tangga. Betul. Lengkap banget ini. Luar biasa. Kemudian ini sendok garpu kita kemas juga ini. Jadi lalu ini sendok garpu. Di pandemi ini kita ini nggak kotor ya. Ini cuman warnanya, motifnya. Dan sekali pakai. Ya. Sekali pakai. Jadi ini kalau udah dipakai udah nggak digunain lagi ya. Kita langsung ganti karena memang untuk ini si pengguna camper van ini ya. Ini apa Mas ini? Ini apa namanya? Pemadam kebakaran. Yang untuk fire stop gitulah ya. Karena banyak resiko. Perjalanan kami biasanya harus ada barbecue, harus ada api unggun. Jadi buat pemadaman. Betul, daripada terjadi hal-hal nggak diinginkan kita. P3K juga ada. Roll kabel kalau memang butuh speaker kecil-kecil gitu ya kan, kita siapkan. Oke. Ini sebelah sana kalau naik ke tangga ke atas itu lewat sini Mas Yuda. Ke sini. Ini kasur segala macam, ini kapasitas kasur buat tidur 2 orang. 2 orang. 1 orang nyaman sekali tapi 2 orang masih oke lah. Ada orang, colokan juga, ada stop kontak di bawah. Juga. Penerangan. Nah, ini bagian atasnya nih. Nah, ini bagian atas ini. Ini yang menarik, teman-teman. Jadi di atas mobil, kalau di dalam mobil mungkin masih ini ya, masih banyak kadang orang yang masih tidur di dalam mobil. Iya. Tapi ini di atas mobil. Di atas mobil. Di atas mobil nih, lihat nih. Ini tinggal naik tangga. Coba lihat ke atas saja. Oh, ada kasurnya, ada chargerannya. Ada lampu juga. Ada lampu penerangan. Jadi jangan takut akan gelap. Jangan takut akan gelap. Oke, ini menarik ini Mas Yuda. Kita sambil ngopi lagi Mas Yuda. Boleh. Menarik. Aduh. Wah. Dan ini asbak juga ini Mas Yuda. Asbak ya. Ini lucu banget asbaknya. Daripada buang sampah sembarangan, kita sampai siapkan tempat sampah. Asbak. Bagi yang merokok ada. Karena kan bahaya kalau buang-buang. Iya, ini mungkin di rumah bisa terkontrol, tapi kalau lagi ada di pegunungan, perbukitan ataupun di pinggir sungai, jadi sangat riskan. Maka itu fire stop juga kita siapkan. Ini cukup apa ya? Karena aku hubungin Mas Yuda itu sebenarnya udah dari seminggu yang lalu, tapi karena jadwalnya cukup padat, ini baru bisa ke sini, mobilnya baru bisa mendarat ke rumah desa di Limasan. Dan nanti kita juga bakal barbecue bareng. Sudah kita siapkan udah paket ya Mas ya. Ada barbecue set ya gitu ya. Nah, terus kita ngomongin industri pariwisata Mas di Jogja. Artinya kan ini sangat bersinergi banget Mas dengan industri yang sekarang mungkin mati kalau menurut saya, karena sekarang kan ditutup semua Mas. Kasian. Terus terobosan inovasi apa Mas yang dibuat Mas Yuda untuk supaya
mungkin bisa industri kreatif, industri pariwisata di Jogja itu bisa hidup kembali, Mas? Nah, itu yang menarik, Mas Ahmad. Sebenarnya semua yang terjadi atau kami lakukan hari ini di kolektif kita itu adalah bagaimana lu menghadirkan ruang-ruang kreatif ini di sektor pariwisata, khususnya destinasi. Ruang-ruang kreatif itu apa aja ada. Salah satunya ini ya, salah satu bentuk karya kreatif teman-teman. Ada musisi, ada seniman, seniman tradisional, seniman modern dan semuanya ya. Ada apa namanya, musik keroncong, ada musik semuanya yang sebenarnya terdampak gitu ya. Nah, hari ini pariwisata menjadi sangat menarik bagi kami untuk mengkolaborasikan semua ini. Artinya industri kreatif hadir ke dalam industri pariwisata. Betul. Kemudian di mana di sana aku sangat percaya bahwa ketika ini kolaborasi ini menjadi besar, artinya banyak dampak positif kepada sektor-sektor yang lainnya, transportasi, UMKM dan segala macam ya, termasuk mungkin industri perhotelan gitu ya. Pusat oleh-oleh dan segala macam ya. Nah, kita memulai dari mendorong bagaimana destinasi wisata itu atau industri pariwisata ini bangkit dan bergerak dengan menghadirkan paket-paket perjalanan nomadic journey ini. Kami masuk ke semua destinasi, memberikan peluang gitu ya kepada mereka dan sekaligus menjadi corong promosi. Betul. Itu yang penting buat kita. Betul. Karena kita nggak bisa kasih apa-apa ke mereka selain motivasi dan benar-benar semangat lah ya. Semangat betul. Gitu ya. Dan Mas Yuda juga udah melakukan itu karena beberapa kali saya juga udah menghadiri undangan dari Mas Yuda. Iya. Dulu September tahun lalu di Bukit Ngelinggo, Mas Yuda juga mengkolaborasikan pariwisata dengan seni. Yang di dalamnya juga nggak cuma musisi ya, waktu itu ada pertunjukan tari dan yang lainnya ada yoga, ada yoga juga, ada musik, ada tarian, betul. Ada jeep dan di tebing breksi juga belum lama Mas Yuda malah sering kayaknya udah sering bikin kegiatan di sana ya Mas. Yang kemarin cukup lama yang pas bulan puasa kemarin yang merakit breksi itu. Yang merakit breksi, betul. Gabungan banyak artinya emang aktivitas lah ya. Pariwisata, musisi, seniman itu emang melekat ya Mas, nggak bisa. Artinya mereka saling berdekatan ya. Buat saya seperti itu sih. Menurutku adalah tidak bisa, apalagi kondisi pandemi ini ya. Tidak bisa lalu sektor-sektor ini atau subsektor ini gitu ya. Berjalan sendiri. Jadi kalau memang mau masuk ke dalam sebuah masa adaptasi baru ini, memang kolaborasi ini menjadi mungkin penting, ini masa kurasi ya Mas, artinya mungkin yang biasa ego dengan masing-masing terus akhirnya ini proses di mana orang harus bisa memahami bahwasanya ya emang era kolaborasi di mana kita harus tempo seliro, harus sama-sama memikirkan bersama ya Mas ya, untuk sama-sama memberikan kontribusi, betul. Kalau memang pandemi ini kan memang bukan cuman menyedihkan, tapi membuat kita banyak belajar. Iya benar. Aku setuju. Itu gitu. Meratapi nggak bisa Mas Yuda. Tapi aku aku perhatikan gini Mas Yuda. Artinya karena aku kemarin cukup lama pergi keluar kota baru ke Jogja dan aku memperhatikan aktivitinya Mas Yuda ini inovasinya itu ada terus Mas. Iya, mungkin slow itu ya. Tapi kan justru banyak orang yang slow akhirnya pasrah Mas, nggak ngapa-ngapain. Nah, apa yang mendorong Mas Yuda akhirnya memikirkan banyak hal untuk perkembangan ya, khususnya karena ini di Jogja ya Mas ya, khususnya ya di sektor industri kreatif pariwisata yang ada di Jogja. Apa yang membuat Mas Yuda khususnya ini tergerak untuk membangun sinergi dengan teman-teman? Yang pertama memang saya sangat meyakini Mas Ahmed bahwa tidak mungkin semua itu bisa kita lakukan tanpa sinergi antara satu dengan yang lainnya gitu ya, termasuk dengan alam semesta ini gitu. Bersama dengan semua makhluk hidup gitu lah ya. Nah, di mana itu coba saya aplikasikan dalam kerja-kerja kreatif gitu ya. Membuat sesuatu yang ini melibatkan banyak pihak dan pasti akan berdampak terhadap banyak pihak pula kan gitu. Ketika masuk dalam satu masa yang cukup susah ini, visi misi itu semakin kuat bahwa saatnya nih sudah gitu. Karena kalau dari dulu kolaborasi itu bukan istilah yang baru lah ya, lama sekali sebenarnya ya. Dan mungkin kesadaran beberapa orang hadir ketika dalam kondisi seperti ini gitu. Tapi nggak masalah dan kita harus segera bergerak gitu ya. Dan buat saya sebenarnya sederhana itu. Saya pengen menciptakan banyak dampak di
bukan hanya di sektor industri kreatif ya, Iya, bahkan iya. di sektor Semua industri yang lini. lain ya. Iya, betul. Karena bicara industri kreatif kan itu bawah itu Iya, iya, benar. Iya. Dan itu luas banget Luas gitu. banget, Mas. Mas Yuda kan dulu lebih, mungkin kalau aku ngomongin idealisnya, dari Mas Yuda dulu kan sebenarnya kan kreatif untuk program event musik ya. Salah satunya Salah satunya ya. aktivasi brand activation lebih ya. Brand activation ya, betul. Artinya dulu kan sering banget untuk nggarap program-program kegiatan musik kan. Nah, sebelum pandemi ya, Mas ya. Iya, masih sebelum negara api menyerang. Sebelum negara menyerang. Masih baik saja. Sekarang sih baik. Nah, dulu baik saja. Sekarang baik. Gitu. Apakah Mas Yuda akhirnya, kadang kan orang yang idealis di waktu dulu, oke, dia berkomitmen dengan apa yang diyakini. Kalau sekarang kayaknya nggak bisa, Mas. Betul. Di kondisi ini kan kita harus bisa beradaptasi, ya kan, bisa menyikapi kondisi yang akhirnya kita harus melunturkan ego kita ya, Mas ya. Nah, Mas, kalau Mas Yuda sendiri gimana, Mas? Dan pada akhirnya begini, saya tuh pada akhirnya sudah sangat tidak mempercayai gitu ya, bahwa waktu akan cepat membalikan semua industri kita, terutama di industri kreatif yang kita geluti gitu ya. Kita butuh waktu yang sangat panjang sekali. Betul. Nah, waktu yang panjang ini membuat lalu saya berpikir bahwa ini sementara harus tak tinggalkan sebentar. Oke. Untuk membuat pondasi ya, lewat gerakan-gerakan kolaborasi ini, agar nanti industri kreatif khususnya itu bisa kembali. Nah, siapa yang kita ajak berkolaborasi? Sektor pariwisata, karena mereka hari ini menjadi isu positif yang sangat istimewa. Betul. Terdampak sekali kan kita betul. industri pariwisata gitu. Nah, lalu bicara tentang event begitu, suatu saat pasti akan balik lagi. Tapi butuh proses itu. Butuh proses yang kita nggak boleh ego dan idealis sekali bahwa melihat ya konser musik ya begini aja. Nggak boleh ada yang kita nggak boleh harus menggelar itu di stadion, harus menggelar itu di hotel, harus menggelar itu di sederhananya begitu ya. Mari kita gelar itu di tempat destinasi wisata. Mari kita lakukan launching produk atau apapun tempat wisata agar semuanya hidup. Betul. Gitu. Setuju, Mas. Setuju. Dijahit akhirnya semuanya. Iya, betul. Artinya kan kalau dulu mungkin berjalan kembali kan, kita ngomong pariwisata kan dulu berjalan sendiri lah ya. Sendiri. Kayak ya mungkin nggak butuh musisi. Sebaliknya musisi pun demikian. Tapi sekarang seharusnya emang tempat pariwisata justru harusnya menjadi wadah sih menurutku. Akhirnya menjadi ruang menjadi wadah. Gitu ya? Iya, betul. Setuju, Mas. Dan saat ini yang Mas Yuda lakukan adalah ini ya, Mas ya. Iya. Dan saya juga sangat sangat fokus kepada destinasi wisata yang memang berbasis pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat. Betul. Karena kenapa? Karena ini sangat menarik gitu Karena bayangin ketika dalam satu destinasi wisata itu terdiri dari kita nggak usah banyak-banyak 40 kakak aja gitu yang mengelola itu. Dampaknya gede banget. Betul. Satu kakak ada berapa? Betul. Dan udah terjadi mungkin yang di Buit Ngelinggo itu ya, Mas. Salah satunya di sana gitu. Di sana dengan Mas Erik Sukamti ya. Ada Mas Erik Sukamti sekarang sangat support ya, support full. Ada Mas Anton Gong, betul. Kemudian beberapa teman-teman juga ikut support di situ. Ikut support juga di situ. Dan menjadikan memang dampak sosial ekonominya juga akan berbeda. Dan akhirnya perekonomiannya pun tumbuh, Mas. Itu yang kita harapkan. Yang mungkin yang dia jauh dari kota yang emang malah bener-bener itu titik nol ya, Mas ya. Yang dimana itu titik nol dari Jogja, Magelang sama Purworejo. Iya, jadi di situ kita bisa ada di 3 kabupaten ada di 3 kota loh, Mas. Dan yang aku salutkan waktu itu di mana itu orang antusias ke sana itu aku ketemu jujur aja orang dari Jakarta, Mas. Ada orang dari Jakarta yang emang ke situ emang ngikutin program itu gitu, Mas. Artinya kan itu ya. Iya, betul. Suara ya. Iya, suara. Artinya kan Mas Yuda itu kan melakukan promo yang baik dong untuk bisa mencapai ke sana. Nah, kalau untuk strategi market promo yang Mas Yuda lakukan sejauh ini seperti apa, Mas? Jadi yang cerita sedikit tentang suara itu sebenarnya itu adalah satu kejengahan kami gitu ya. Ayo kita bikin gitu ya. Tapi kita pastikan semua SOP protokol kesehatan pada waktu itu. Iya. Kemarin kita swab semua gitu ya. Bagaimana lalu bisa diterapkan secara baik kemudian dan ini melibatkan banyak pihak.
dari vendor sound misalnya Iya. gitu ya, musisi Iya. dan segala macam ya, sewa toilet, Iya, sewa kamera dan segala editor, bahkan masyarakat sendiri. Nah, itu sudah kami kemas sedemikian rupa, lalu bagaimana cara menjadikan ini konsumsi masyarakat yang menarik gitu. Lalu atas prinsip kolaborasi tadi kita gandeng media Oke. akhirnya. Jadi beberapa kesempatan di Suara itu kita sangat berterima kasih kepada Kemenparekraf waktu itu ya yang mensupport kami, Support kemudian ya. Bang BPDDI Betul. waktu itu, Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata juga yang akhirnya kami mampu atau bisa mengundang kurang lebih 50 Ya. orang yang itu semua adalah buat kita stakeholder Ya, ya. betul. Ada buzzer, Betul. media buzzer Betul, online, betul. kemudian ada teman-teman musisi, komunitas, asosiasi, Betul. Bahkan pemerintah setempat itu datang, Pemerintah, wakil ada Pak bupati, Pak Bupati, Pak Bupati, Pak Bupati, Wakil ya. Bupati, betul. kemudian marketing hotel. Iya, betul. Yang lalu pengen kita kabarkan bahwa ini Betul. di tempat bagus, Iya. nikmati, Ya. kemudian kalian kembali kabarkan, Kabarkan. biar masyarakat jadi Lebih luas tahu. lebih luas tahunya dan berdampak positif pada ekonomi ya masyarakat Betul. lokal di sana. Betul, setuju. Itu yang Dan sekarang yang kayaknya polos udah natural ya, Mas. Kayaknya Iya. setelah di program dikemas waktu itu Suara itu kayaknya aku ngelihat itu di sana udah beberapa ada kegiatan aku lihat. Iya, dan Kan tari tiap minggu. ada tarian gitu ya. Kemudian udah banyak magnetnya sekarang Ada dan itu magnet menarik. ya. Ada magnet-magnet baru yang spot lagi dibuat. Mas Iya. Erik Sukanto termasuk yang Iya, betul. menginisiasi banyak Menginisiasi masyarakat program di situ. Dan itu jadi Iya. dinamika yang saya rasa jadi keren banget Betul, ini betul, gitu. betul. Dan kita pengen semua destinasi wisata yang berbasis masyarakat begitu, pemberdayaan pengelolaan itu seperti itu gitu ya berkembang. Dan akhirnya Jogja Berbangun. menjadi Iya, betul. Ya tadi Enggak. magnet lah Mas lah. iya, Jogja itu menjadi wah Jogja ini keren banget. Betul, akhirnya. betul. Itu yang Iya. sederhana tapi Iya. ya buat Sederhana tapi untuk Mas Yuda, tapi itu berdampak sangat berdampak positif bagi masyarakat, Mas. Ya kan? betul. Nah, Ya iya. ini yang akhirnya harus dilakukan untuk di Jawa Tengah juga mungkin, Mas. Nah, ini yang menarik. Karena kebetulan saya Purworejo. Oh ya Purworejo. Wah, dan itu Mungkin- lintas loh. Purworejo Kulon Progo deket ya. Iya kan, makanya Purworejo Jogja kan cuma berkata nih Iya. Mas Yuda, dan Purworejo ini juga banyak tempat pariwisata, Mas. Akses bandara pun Akses bandara sekarang dekat dekat. ya. Terus sekarang tadi ngomongin Bukit Ngelinggo pun titik nol, artinya kan Purworejo juga ikut serta. Betul. Mungkin next kita kolaborasi juga untuk kita campingkan. camping di Purworejo. Kalau bahasa anak-anak mungkin ya. Kemana kita campingkan. Ya kan? Kita campingkan aja. Kopi dulu Mas Yuda. Oke, kita kopi dulu. Ini kopi bikinannya Mas Yuda ini racikan sendiri. Ini Racikan- kopi ngambil dari mana, Mas? Dari tuh warung. Loh, tak pikir metik loh. Iya, karena belum ada grindernya ya. Tapi kita juga kayak teh, kopi gitu ya. Kita juga siapkan dari produk-produk UMKM. Kayak di Ngelinggo tuh ada teh Ngelinggo gitu yang kemarin buat oleh-oleh itu. Teman-teman itu juga ada kopi juga gitu Iya. ya. Ini Tapi ini yang praktis kayaknya mimian ya. iya ada ada sarden biasanya lebih Sarden cepat ya, gitu betul lebih ini ya. Jadi teman-teman nanti yang ada di Jogja khususnya luar kota juga nggak apa-apa kok. Ya. Artinya kalau misalkan teman-teman butuh refreshing, butuh mengeksplor diri juga ya Mas Betul. Yuda. Kembali tadi disampaikan Mas Yuda, untuk tim yang ikut serta bukan sopir ya Mas ya, Betul. tapi guide ya, yang Guide. artinya dia juga akan memberikan edukasi yang baik untuk teman-teman. Mungkin kalau misalkan mau ke Jogja, destinasi yang lainnya di beberapa luar kota, emang bener-bener guide-nya tahu lokasi itu dengan baik. Dan yang menarik lagi ya, semua program yang kami buat gitu, kami sangat mendorong semua tamu-tamunya atau pengguna program di Nomadic Journey ini Iya. menginap. Ya. Makanya kita pakai ini Jogja Nomadic Journey itu stay vacation and fun experience. Gitu. Karena dengan menginap gitu, misalnya di sini nih kita 2 hari, 3 hari atau bahkan 4 hari, banyak kos yang kita keluarkan untuk menghidupi Oke. atau memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat. Oh, Daripada cuma datang foto-foto pulang. Iya. Nah ini yang kita dorong bagaimana semua program yang kita buat gitu, termasuk Suara itu kenapa Iya. menginap, Iya. kenapa 2 hari 1 malam, kenapa lalu Ketimbang- merakit Brexit itu 1 bulan Iya. kita bikin. Ya. Artinya harus ada banyak Menghidupkan transaksi ya transaksi, di situ. betul. Artinya kan jadi kulinernya jadi
jalan terus, jalan gitu. terus Minimal kalau sehari orang ngopi 2 kali, kalau 2 hari 4 kali. Betul. Ya. Jadi ketimbang orang datang cuman foto. Iya, Lebih gitu. baik kan malah tahu kondisi yang benar dan bisa merasakan sensasi. Betul. Dan sisi lainnya mereka lebih paham tentang tempat wisata itu atau destinasi itu punya legenda apa, punya cerita apa, punya storytelling apa sih sebenarnya. Dan bukan hanya sekedar tahu ada tempat bagus. Iya, salah satu contohnya tebing Breksi. Bukan tebingnya aja, bahwa di situ adalah ada ilmu-ilmu tentang apa ya istilahnya, bagaimana letusan gunung api purba itu membentuk, kan kayak gitu ya. Iya, betul. Ada kebudayaan, ada cerita tentang Bandung Bondowoso betul misalnya. Bandung Bondowoso, betul. Ini kan semua orang harus tahu. Berwisata buat saya adalah bagaimana memuaskan diri sendiri gitu ya. Nggak cuman mungkin merelaksasi, tapi juga menjadi pengetahuan juga, Mas Yuda. Akhirnya gitu. Akhirnya kan orang tersebut juga lebih mengerti, lebih bisa menghargai. Betul. Tentunya berdampak dengan kehidupan ekonomi masyarakat. Luar biasa, benar. Homestay, menginap, camping 2 hari 1 malam, pakai listrik 2 hari bayarnya. Betul. Makan harusnya 2 kali jadi 4 kali. Betul. Ngopi, akhirnya bertambah terus. Value ini jadi. Nah itu yang kita kejar di semua program-program Jogja Nomadic Journey ini. Kondisi saat ini mungkin karena PPKM darurat ya, Mas ya. Bahkan ini kan diperpanjang sampai tanggal 25 dan mudah-mudahan enggak. Ini level 4 ya. Level 4. Level 8 pedes banget berarti ya. Pedes. Sebenarnya itu terinspirasi dari itu kan. Pak Kebis. Pak Kebis ya, tambah Pak Kebis. Iya. Mungkin ini kayaknya menarik juga ini ya. Kayak ini kalau di Jogja sambel-sambelan lah ya. Betul. Mungkin pariwisatanya juga dibikin Mas nanti untuk konsep turnya. Level 1, level 2, level 3. Iya. Nah, ya kan? Jadi semakin level semakin naik, tadi semakin tinggi. Tapi kita berharap semua segera pulih dan apa yang diharapkan Mas Yuda setelah PPKM darurat ini level 4 ya? Mungkin setelah ini usai, mungkin apa yang pengen diharapkan oleh Mas Yuda? Sebenarnya kesadaran masyarakat ya, siapapun mereka atas kondisi hari ini. Artinya buat kami atau saya khususnya gitu di teman-teman Jogja Nomadic Journey ini, kita sangat berharap masyarakat tuh punya sense of saling menghargai, saling lalu mendukung gitu ya di kondisi ini. Artinya setelah selesai PPKM darurat ini memang semua kehidupan memang tidak bisa langsung terbuka begitu aja ya. Nah itu yang kita harus hargai ya kan. Mari kita sama-sama menghargai, baik stakeholder ataupun masyarakat gitu ya. Mari kita sama-sama mendukung, baik pemerintah atau masyarakat lagi. Bagaimana semua yang sudah kita lakukan selama sebulan ada ya. Sebulan. Ini salah satu kabar baik lah ya. Iya betul. Yang tanggal 25 kalau nggak salah ini ya. Amin. Nah itu mudah-mudahan nggak ada lagi PPKM level berapa lah. Masyarakat bisa beraktivitas. Betul Mas. Tapi tetap harus saling menghargai, artinya saling mendukung, saling menjaga ya gitu. Itu sih sederhana itu sih. Sesederhana itu aja ya Mas. Dan Halo Kaliurang tetap jalan Mas. Kebetulan Mas Yuda juga lagi menggagas. Sebenarnya kemarin Hamin berapa ya Mas ya? Hamin 6 hari. Hamin 6 hari. Halo Kaliurang, Mas Yuda itu punya program kebetulan di tempat pariwisata juga. Betul, di utara Kabupaten Sleman ya? Iya betul. Dan kemarin juga tertunda sebenarnya sih Mas, bukan berarti batal ya. Nah, mudah-mudahan nanti programnya Halo Kaliurang juga bisa terlaksana dengan baik Mas setelah ini. Jadi teman-teman komunitas, teman-teman pelaku seni yang lainnya mungkin sekali lagi tetap berkarya, berkreativitas. Kita contoh dengan sosok-sosok di belakang layar seperti Mas Yuda ini yang tanpa pamrih kalau menurut saya, yang dia menurutnya sesederhana tapi buat teman-teman aku yakin ini berdampak, harus bersinergi gitu ya Mas ya. Iya betul. Termasuk di kontennya Mas Ahmad ini salah satu ruang kreatif loh. Iya betul Mas. Yang membantu UMKM, membantu siapa. Ya cuman kayak gini aja sih Mas yang bisa kita lakukan berarti ya Mas. Kan gitu ya. Mudah-mudahan. Dan kita sangat butuh sebenarnya hal kayak gini. Kalau bisa tiap hari diputar terus gitu. Amin. Thank you banyak Mas Yuda udah datang ke program Ruang Kerja Live. Siap. Dari Ruang Kerja Kreatif. Nanti kita tunggu camping ya. Kita camping habis ini. Habis ini nanti kita kan bakar-bakar ya Mas ya. Oh ya. Kita nyate, bakar-bakar, terus nanti malam rencana saya juga bakal tidur di sini. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang ada di rumah udah menyaksikan program Ruang Kerja Live
Ini narasumber yang sangat kompetitif lah buat kita semua. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah yang positif, yang nggak baik ya ditinggalkan. Thank you Mas Yuda. Thank you. Tos dulu Mas Yuda. Mas. Wah.